Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Julaiha MB dari Prodi Akuntansi, NIM 2902150002. Dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, RPSPD MPDE. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pengantar ekonomi mikro. Bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu yang sifatnya penunjang. Pengertian dan perkembangan secara singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan sangat luas sekali. Pada dasarnya, setiap ekonom dalam mengartikan ilmu ekonomi itu sama di antara semua ekonom dengan lainnya. Ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi, yaitu 1. Kelangkaan, scarcity, 2. Kemakmuran, prosperity, dan 3. Kepuasan, satisfaction. Dapat disimpulkan, ilmu ekonomi yaitu alat pemuas kebutuhan manusia itu sangat terbatas jumlahnya, padahal seperti yang kita tahu bahwa jumlah kebutuhan manusia sangatlah tidak terbatas. Akan tetapi tidak akan pernah ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan dari pihak yang lain. Ini berkaitan erat dengan manusia yang disebut sebagai makhluk sosial. 2. Bagaimana menetapkan pikiran untuk melakukan pilihan, choice, dari berbagai alternatif yang ada dengan cara mengamati segala interaksi dan aktivitas di antara agen ekonomi, economic agent, antara lain baik dari sisi produsen, konsumen, dan pemerintah. Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Apabila ditunda pemenuhannya, dapat mengganggu kehidupan manusia. Sedangkan keinginan adalah suatu hal yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Penggolongan kebutuhan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Kebutuhan menurut intensitasnya, yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya, yang ketiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, yang keempat, kebutuhan menurut wujudnya, yang kelima, kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Sifat teori ekonomi. Setiap teori yang ada memiliki 4 unsur penting, yaitu variabel, asumsi, hipotesis, dan membuat ramalan. Pelaku kegiatan ekonomi. Yang termasuk dalam pelaku kegiatan ekonomi adalah 1. Rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga pemerintah. Mikroekonomi dan makroekonomi. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok yang dianalisis meliputi bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Teori ekonomi makro yaitu salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan dalam makroekonomi ini sifatnya umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil atau individu dalam perekonomian. Bab 2. Masalah pokok perekonomian. Terdapat beberapa masalah pokok perekonomian, yaitu 1. Masalah pokok perekonomian klasik, yang kedua, masalah distribusi, yang ketiga, masalah konsumsi. Sistem perekonomian, yaitu ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau sosialis komunis, sistem ekonomi liberal atau pasar, dan sistem campuran. Pola kegiatan perekonomian yaitu perekonomian subsistem dan perekonomian uang. Bab 3. Konsep permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jenis-jenis permintaan.
1. Permintaan efektif. 2. Permintaan potensial. Yang ketiga, permintaan absolut. Jenis permintaan dapat dibedakan dari jumlah peminatnya. 1. Permintaan individu. Kedua, permintaan kolektif atau permintaan pasar. Hukum permintaan yaitu jika harga naik, jumlah yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, intensitas kebutuhan. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera. Bab 4. Konsumen penawaran. Penawaran adalah kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas dan produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga yang mungkin selama satu periode tertentu. Hukum penawaran yaitu makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jenis-jenis penawaran. 1. Penawaran marginal. Yang kedua, penawaran submarginal. Yang ketiga, penawaran supermarginal. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang, teknologi produksi, dan munculnya produsen baru. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hukum penawaran. Ketika harga naik, kuantitas yang dipasok naik. Maka sebaliknya, jika harga turun, maka kuantitas yang dipasok turun. Bab 5. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Rumus jumlah keseimbangan pasar. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PS. Keterangan D sama dengan demand atau permintaan. S sama dengan supply atau penawaran. P sama dengan price atau harga. I sama dengan quantity atau jumlah atau stok. E sama dengan equilibrium atau keseimbangan. Proses keseimbangan pasar. Penjual menyediakan barang sesuai dengan permintaan konsumen. Pengendalian harga di pasar. Yang ketiga, kesediaan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang terakhir, adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Fungsi keseimbangan pasar. Sebagai fungsi permintaan, munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Dan sebagai fungsi penawaran, yaitu berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Jenis-jenis keseimbangan pasar. 1. Keseimbangan jangka pendek. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Kurva keseimbangan pasar yaitu dengan cara matematis, cara tabel, dan dengan cara grafik. Bab 6. Elastisitas permintaan. Elastisitas adalah ukuran khas untuk mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan karena perubahan variabel dalam fungsi permintaan seperti harga, pendapatan, dan harga barang lainnya. Angka elastisitas atau koefisien elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi karena satu variabel lain atau variabel bebas berubah 1%. Elastisitas permintaan. Sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan. Karena perubahan suatu harga barang atau perbandingan perubahan jumlah ketersediaan suatu barang yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari persentase perubahan barang yang ada di pasaran. Hukum permintaan. Jika suatu harga barang menjadi naik, maka kualitas suatu barang akan menjadi turun. Dan apabila harga suatu barang turun, maka kualitas barang tersebut akan naik. Rumus elastisitas permintaan.
ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. Keterangan delta Q sama dengan jumlah perubahan terhadap permintaan. Delta P sama dengan perubahan suatu harga barang. P sama dengan harga awal, Q sama dengan jumlah permintaan awal. ED sama dengan elastisitas permintaan. Macam-macam elastisitas permintaan sama dengan 1. Permintaan elastisitas ED lebih dari 1. Permintaan inelastisitas ED kurang dari 1. Permintaan elastisitas unitary ED sama dengan 1. Permintaan inelastisitas sempurna ED sama dengan 0. Permintaan elastisitas sempurna ED sama dengan K hingga. Kurva elastisitas permintaan jika dikatakan besar, maka kualitas barang substitusi yang baik. Elastisitas permintaan dikatakan kecil jika suatu barang dikombinasikan dengan barang lain. Bab 7. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran dekat jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Mengukir proporsi perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat proporsi perubahan harga. Jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran elastisitas sempurna. 2. Penawaran elastis. Yang ketiga, penawaran dengan elastisitas kesatuan. Yang keempat, penawaran tidak elastis atau inelastis. Yang kelima, penawaran tidak elastis sempurna. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada 2 faktor yang menentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Lalu ada faktor lain, yaitu kemampuan penjual atau produsen mengubah jumlah produksi. Lalu stok persediaan yang terbatas. Lalu kemudahan substitusi faktor produksi. Cara koefisien elastis ada 2 cara, yaitu 1. Elastisitas titik dan 2. Elastisitas busur. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.